2023-10117 Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Ridianto MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yaitu dengan judul Pentingnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Proses Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Pentingnya pendidikan dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran. Pengertian pendidikan dari segi bahasa, pendidikan adalah orang yang memberi pendidikan atau pengajar, sehingga pendidikan adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidikan. Kata tersebut mengacu kepada kata pendidik, karena kata itu mengarah kepada seorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengamalan kepada orang lain. Adapun pendidik dalam kaitan dengan pendidikan terhadap orang lain pada garis besarnya dapat dikategorikan ke dalam orang tua, guru, dan masyarakat. 1. Orang tua. Orang tua merupakan pendidik yang utama dan pertama bagi seorang anak. 2. Guru. Sejalan dengan tuntunan kebutuhan dan pekerjaan, maka orang tua tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan anak. Karena itulah orang tua melimpahkan sebagian tanggung jawabnya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah guru. 3. Masyarakat. Masyarakat turut serta dalam memikul tanggung jawab pendidikan. Karena itulah pendidikan dalam Islam merupakan tanggung jawab bersama dengan setiap anggota masyarakat. Tenaga kependidikan lainnya ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu seperti kepala atau wakil urusan. Terus ada tata usaha dan ada laboran. Di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu ada A. Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Terus ada dosen. Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi sehingga menjadi manusia yang berkualitas yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum. Melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu, teknologi, atau seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Terus ada konselor. Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan, bimbingan, dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Terus ada pamong. Pamong belajar, bertugas, dan bertanggung jawab menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran dan pengolahan. Selanjutnya ada widya siswara, yaitu bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan perjabatan atau pemerintahan daerah. Selanjutnya lagi, yaitu tutor bertugas dan bertanggung jawab memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses mengembang. Selanjutnya ada instruktur, yaitu bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus atau pelatihan. Dan yang terakhir ada fasilitator, yaitu bertugas bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Dan ada pula kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompetensi diartikan sebagai suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Selanjutnya ada 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yaitu seperti 1. Pemahaman peserta didik, 2. Perancang dan pelaksanaan pembelajaran, 3. Evaluasi pembelajaran, dan yang keempat yaitu pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Dengan demikian, kompetensi pedagogik, maka guru mempunyai kemampuan-kemampuan, yaitu mengaktualisasikan landasan mengajar, pemahaman terhadap peserta didik, menguasai ilmu mengajar, menguasai teori motivasi, mengenali lingkungan masyarakat, menguasai penyusunan kurikulum, menguasai teknik penyusunan RPP, dan menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran.
Kompetensi pedagogik sebagaimana yang dimaksud merupakan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya yaitu meliputi pemahaman wawasan atau landasan, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik atau tenaga kependidikan lain, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Dan kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Adapun dalam kompetensi ini, seorang guru hendaknya mampu untuk 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pembelajaran yang ditempuh. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang ditempuh. 3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Mengembangkan keprofesionalan serta berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir ada peran pendidikan dan tenaga kependidikan. Peran tenaga pendidikan yaitu ada A. Mampu menemukan pembawaan atau bakat peserta didiknya. B. Mampu menolong peserta didik dalam perkembangannya. C. Mampu menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkembangan. D. Mampu mengadakan evaluasi setiap waktu sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan peserta didiknya. E. Mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang menghadapi kesulitan dalam proses pendidikannya. F. Mampu memahami bakat bawaan para peserta didiknya dan berusaha memberi jalan agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan itu sendiri. G. Mampu dan pandai berintrospeksi diri. H. Pendidikan harus pandai memilih metode atau teknik pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan peserta didik serta lingkungan sekitarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga dipaparkan peran atau tugas guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing dan pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari peserta didik. 1. Guru sebagai peserta didik harus menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. 2. Guru sebagai pengajar. Di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang terupdate dan tidak ketinggalan zaman. 3. Guru sebagai pembimbing dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menempatkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. 4. Guru sebagai pengarah harus mengarahkan bagi peserta didik, bahkan
bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. 5. Guru sebagai pelatih. Di dalam proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menurut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didiknya. Dan yang terakhir, yaitu guru sebagai penilai. Penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain. Mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaiannya.